Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Semoga anak-anak diberi kesehatan dan pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Dari sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Zulkarnain. Saya mengajar guru mapel bahasa Indonesia dan materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah teks eksposisi. Seperti anak-anak yang materi yang kemarin, kita telah belajar tentang materi teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang teks eksposisi tidak jauh beda dengan teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita simak apa itu teks eksposisi. Teks eksposisi yaitu teks yang bertujuan memaparkan informasi secara faktual dan jelas kepada pembaca atau pendengar. Nah, teks eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi-informasi baru, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, atau lain-lain. Nah, apa yang menandai teks eksposisi itu? Kita belajar yang selanjutnya yaitu ciri-ciri teks eksposisi. Bagaimana ciri-ciri teks eksposisi itu? Yang pertama yaitu bersifat objektif. Artinya, teks eksposisi yaitu menggunakan data yang akurat pada topik yang dibahas atau sumber yang jelas. Jadi, teks eksposisi ini tidak bersifat mengarang. Struktur yang kedua, ciri-ciri yang kedua bersifat informatif. Artinya, setelah dibaca, pembaca merasa mendapatkan informasi tambahan atau informasi yang baru. Struktur yang ketiga yaitu bersifat faktual. Artinya kondisi yang nyata atau keadaan atau kejadian yang sebenarnya. Jadi teks eksposisi bisa dibuat atau dibentuk atau kita buat menggunakan berita-berita fenomena kejadian laka lantas itu bisa. Nah, ciri yang keempat menggunakan bahasa baku. Dari sini sudah jelas ya. Bahasa Indonesia, bahasa daerah itu banyak. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan bahasa daerah. Yang harus kita gunakan adalah menggunakan bahasa yang bagus sesuai dengan kaidah EYD. Apa itu EYD? Ejaan yang disempurnakan. Kita lanjut pada strukturnya. Bagaimana struktur teks eksposisi itu? Struktur teks eksposisi memiliki 3. Yang pertama yaitu tesis. Apa tesis itu? Tesis adalah pendapat. Nah, pendapat di sini bisa ditempatkan pada bagian pembuka teks atau di bagian akhir. Struktur yang kedua yaitu argumentasi. Apa argumentasi itu? Argumentasi adalah alasan yang digunakan untuk memperkuat pendapat. Jadi jelas, ketika sebuah teks itu mempunyai tesis atau berpendapat, maka argumentasinya itu juga sangat dibutuhkan. Setelah tesis dikemukakan, argumentasi diutarakan, maka struktur yang ketiga kita harus menegaskan ulang. Artinya penegasan ulang apa? Di sini saya contohkan bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan pernyataan penegas. Saya contohkan sebuah HP. Bagaimana HP itu fasilitasnya, kelebihannya, alasannya, maka ditegaskan bahwa HP ini sudah layak digunakan. Nah, itu adalah kalimat-kalimat penegasan. Sekarang kita lanjut kepada jenis-jenis teks eksposisi. Di sini banyak sekali jenis-jenis eksposisi, tapi yang perlu saya paparkan hanya beberapa, ada 5. Yang pertama yaitu eksposisi definisi. Apa itu eksposisi definisi? Yaitu eksposisi yang memberikan penjelasan secara jelas. Contoh, HP adalah alat komunikasi, komputer adalah alat untuk mengetik, bisa jadi, dan seterusnya.
Yang kedua eksposisi proses, yaitu eksposisi yang memaparkan langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu dalam pembuatan sesuatu. Bisa jadi cara mengoperasikan HP, cara mengoperasikan komputer, atau kalau kita sederhana saja, biasa yang kita lihat adalah cara membuat mie instan, di baliknya itu ada sebuah cara-cara. Nah, itu bisa dikategorikan eksposisi proses. Yang ketiga, jenis eksposisi ilustrasi. Apa eksposisi ilustrasi itu? Yaitu eksposisi untuk memberikan gambaran atas suatu ide nyata agar dapat memahami dengan baik. Jadi, ketika kita bereksposisi atau membuat sebuah teks eksposisi, maka kita harus memberikan sebuah ilustrasi seperti contoh-contoh yang nyata agar meyakinkan pembaca atau membuat pembaca bisa mendapatkan ide-ide yang baru. Jenis eksposisi yang keempat yaitu eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan di sini yaitu membandingkan antara satu dengan lain. Contohnya seperti merek HP, antara HP 1 Xiaomi dan HP Oppo. Maka di sini kelebihan, keunggulan dari kedua HP ini apa dan kelemahannya apa? Nah, di situ kalau kita tulis, maka di situ bisa dikategorikan eksposisi perbandingan. Yang kelima, eksposisi klasifikasi. Apa eksposisi klasifikasi itu? Eksposisi klasifikasi yaitu berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Contoh, kalau kita lihat di sebuah counter, itu ada sebuah katalog merek HP Xiaomi. Nah, merek HP Xiaomi itu mulai dari jaringan 3G, 4G, sampai 5G, atau dari golongan harga mulai dari 1 juta sampai 10 juta dan seterusnya. Nah, kalau kita menulis sebuah laporan bentuk jenis ini, maka dinamakan eksposisi klasifikasi. Nah, dari sini mungkin mudah untuk dipahami tentang eksposisi, pengertian, struktur, dan jenis-jenisnya. Untuk kebahasaan, kita akan bahas besok pada pertemuan berikutnya. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada guru masing-masing, atau materi bisa diunduh pada materi yang ada di Taruna Sinau. Dari saya cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.